Akhirnya, sebuah video yang direkam di salah satu bandara di Indonesia menyebar luas di seluruh media sosial. Klip video itu merekam seorang pria asal Belanda yang baru saja kembali dari perjalanan di Asia menceritakan kisah yang menyentuh hati dengan berurai air mata bahwa Vietnam adalah neraka, tetapi Indonesia adalah surga baginya. Dia adalah Mark de Vries, seorang pria Belanda berusia 30 tahun. Ini adalah kali pertama dalam hidupnya ia menginjakkan kaki di benua Asia. Pengalaman memalukan yang ia terima di Vietnam dan kebenaran menakjubkan yang ia saksikan di Indonesia membuatnya bertanya-tanya, mengapa sesama tanah Asia bisa begitu berbeda? Apa perbedaan besar antara dua tempat yang dialami Mark, dan apa penyebab yang membuatnya meneteskan air mata serta kebenaran tentang Indonesia yang membuat dunia tercengang? Mari kita simak. Mark de Vries adalah pria berusia 30 tahun dari Amsterdam, Belanda. Dalam pandangan dunianya, Eropa adalah puncak peradaban sedangkan Asia hanyalah wilayah terbelakang. Dan di antara negara-negara Asia, Vietnam hanyalah pasar baru yang sedang berkembang. Mark berpikir demikian tentang pertumbuhan ekonomi di sana. Namun bagi Mark itu hanyalah simbol dangkal dari negara kaya baru, orang kaya baru, dan mereka mungkin berpikir bahwa dengan uang mereka bisa melakukan apa saja. Namun sejatinya budaya dan etika adalah hal yang sangat berbeda. Mark yang memiliki sedikit pengetahuan tentang budaya timur sejak kecil memiliki perasaan yang rumit terhadap Indonesia. Meskipun ia pernah mendengar bahwa Indonesia terkenal dengan makanannya yang lezat seperti rendang dan orang-orangnya yang ramah, di sisi lain, ia juga memandang rendah Indonesia. Di era sekarang ia menganggap Indonesia mungkin hanya sinonim dari pasar malam dan pedagang kaki lima saja. Dan jika dibandingkan dengan sejarah Eropa, Asia masih ibarat anak kecil. Ketika Sane kekasih Mark memberikan hadiah perjalanan ke Asia untuk ulang tahunnya yang ke-30, sebenarnya ia tidak terlalu antusias. Tempat wisata di negara berkembang pasti tidak bisa dibandingkan dengan Eropa. Mark berkata kepada temannya sebelum berangkat, Vietnam dan Indonesia kan mirip-mirip saja. Pasti sama saja. Orang banyak berisik, pelayanannya pasti buruk. Sebenarnya, dari data statistik pemikiran Mark, sepertinya tidak sepenuhnya salah. Peringkat kepuasan pariwisata Belanda berada di urutan atas dunia, sedangkan Vietnam berada di peringkat ke-47. Bahkan, Indonesia pun berada di peringkat ke-26. Lihatkan data mengonfirmasi segalanya, ucap Mark dengan percaya diri. Dalam peringkat layanan bandara internasional, Bandara Schiphol di Amsterdam juga berada di jajaran atas Eropa. Bandara di Asia pasti akan kacau balau. Malam sebelum keberangkatan perjalanan ini, Mark berkata kepada Sane, "Ya, menarik juga sih untuk merasakan budaya yang berbeda, tapi pada akhirnya tidak ada tempat yang sebaik rumah kita sendiri." Keesokan paginya, Mark berangkat ke Bandara Schiphol dengan perasaan santai. Koper perjalanannya penuh dengan kebanggaan dan arogansi khas Eropa. Saat itu Mark tidak tahu sama sekali bahwa kenyataan yang akan ia hadapi akan mengubah pandangan hidupnya secara total. Begitu ia turun dari pesawat di Bandara Internasional Tan Son Nhat Ho Chi Minh, wajah Mark langsung berubah. Tubuh yang lelah akibat perjalanan 14 jam harus menghadapi ujian yang lebih berat. Bandara itu memang besar, tetapi kebesaran itu justru menimbulkan kekacauan. "Permisi, di mana pos pemeriksaan imigrasi?" tanya Mark kepada salah satu staf menggunakan bahasa Inggris. Namun staf tersebut justru memasang wajah tidak senang, menggumamkan beberapa kata dalam bahasa Vietnam, lalu melambaikan tangan dan pergi begitu saja. Tunggu, Mark berlari mengejar, tetapi staf itu bahkan tidak menoleh kembali. Diperlakukan secara kasar seperti ini adalah hal yang mustahil terjadi di Eropa. Jika itu, petugas bandara di Belanda, sesibuk apapun mereka akan tersenyum dan memberikan petunjuk. Namun di Vietnam situasinya sangat berbeda. Mark yang akhirnya menemukan jalan ke pos pemeriksaan imigrasi terperangah dengan pemandangan yang ia lihat. Di sana bahkan tidak ada antrean. Ratusan orang berdesak-desakan ke sana kemari. Apa-apaan ini, Mark bingung. Di Eropa seramai apapun, orang ketertiban tetap terjaga. Tetapi di sini, di Vietnam, turis lokal berteriak-teriak dan menyerobot antrean seolah itu hal yang wajar. Saat Mark hendak masuk, barisan satu keluarga berjalan menyerobot di depannya tanpa peduli. "Maaf, saya duluan," ucap Mark sopan dalam bahasa Inggris. Namun,
Keluarga itu membalas dengan beberapa kata bahasa Vietnam dan tidak mempedulikannya sama sekali. Bahkan anak dalam keluarga itu menendang koper Mark. Benar-benar tidak bisa dipercaya batin Mark. Di Belanda bahkan anak-anak memiliki etika dasar. Tapi di sini baik orang tua maupun anak tidak memiliki rasa segan terhadap orang lain. 3 jam kemudian, Mark yang berhasil melewati imigrasi dengan kelelahan berjalan menuju toilet. Pemandangan di sana membuatnya semakin kaget. Ada seorang pria yang merokok secara terbuka di dalam toilet. Bukankah ini bandara? Harusnya area bebas rokok. Mark tidak tahan untuk tidak menegur. Tetapi pria itu justru menatap Mark dengan garang dan memaki dalam bahasa Vietnam. Mark kaget dengan sikap itu dan buru-buru keluar dari toilet. Benar-benar biadab pikirnya. Ini adalah pemandangan yang tidak mungkin terjadi di Eropa. Dan hal yang lebih buruk lagi adalah pengalaman memalukan yang menantinya di tempat tunggu taksi. Saat Mark sedang mengantre taksi, sebuah taksi datang. Namun sekelompok keluarga Vietnam mendorong Mark hingga terpental dan masuk ke dalam mobil dengan santainya. Saya duluan, Mark memprotes dengan putus asa. Tetapi bahkan sopir taksi itu ikut tertawa bersama keluarga tersebut dan mengabaikan Mark. Inikah realitas Asia? Mark shock. Di Belanda meskipun berbicara bahasa yang berbeda, kesadaran dasar adalah hal yang dipahami bersama. Namun di Vietnam sangat berbeda. Ini adalah dunia di mana hanya orang kuat bersuara keras dan tidak tahu malu yang menang. Kekecewaan mendalam menyelimuti hati Mark. Indonesia pasti akan sama saja, pikir Mark tentang tujuan berikutnya dengan putus asa. Asia, kemanapun pergi, adalah tempat di mana orang-orangnya berkualitas rendah seperti ini. Saat itu Mark belum tahu bahwa 1 minggu kemudian nilai-nilainya akan berubah 180 derajat. Penghinaan yang ia terima di Vietnam hanyalah pembuka jalan yang agung sebelum ia merasakan kehangatan di Indonesia. 1 minggu di Vietnam seperti mimpi buruk bagi Mark. Baik di Hanoi maupun Ho Chi Minh, situasinya tidak berubah. Di restoran ia diperlakukan kasar saat memesan makanan. Di kamar hotel saat ada barang rusak, ia mendapat jawaban, baru bisa diperbaiki besok. Di tempat wisata ia ditipu, dan saat bertanya jalan ia mendapat jawaban dingin. Cukup sudah, Mark benar-benar muak. Meskipun merasa bersalah pada Sane, ia ingin membatalkan perjalanan ke Indonesia dan kembali ke Belanda. Namun tiket pesawat ke Indonesia sudah dipesan dan mempertimbangkan biaya pembatalan melanjutkan perjalanan ke Indonesia masih lebih hemat. Indonesia pasti sama saja. Mark sudah dalam kondisi pasrah. Karena sesama negara Asia, berharap lebih hanya akan sia-sia. Bahkan saat naik pesawat menuju Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, sikap petugas bandara Vietnam masih buruk. Petugas yang memeriksa tiket melempar paspor Mark kembali kepadanya seolah melempar barang lalu berkata dingin. Selanjutnya, di atas pesawat penumpang Vietnam mengobrol dengan suara keras selama 2 jam membuat Mark sakit kepala. Ini yang terakhir. Setelah perjalanan Indonesia selesai, aku tidak akan menginjakkan kaki di Asia lagi, sumpah Mark dalam hati. Pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Namun begitu melangkah turun dari pesawat, Mark langsung merasakan perbedaannya. Udaranya tidak sama. Bandara di Vietnam seringkali diselimuti udara yang suram dan berat, tetapi udara di Bandara Soekarno-Hatta terasa segar. Entah mengapa rasanya nyaman. Apa hanya perasaanku saja? Mark menggelengkan kepala. Saat ia berjalan menuju pos pemeriksaan imigrasi, hal yang lebih mengejutkan terjadi. Mark hampir tidak percaya matanya. Di Vietnam banyak tempat yang bahkan tanda bahasa Inggrisnya tidak akurat. Tapi di Indonesia, papan petunjuk bahasa Inggris sangat jelas dan baku. Tapi ini kan cuma Bandara Soekarno-Hatta. Wajar karena bandara internasional, Mark berkata pada dirinya sendiri. Namun ketika ia melewati pintu imigrasi, kejutan yang lebih besar menantinya. Di Vietnam, hanya ada sedikit petugas imigrasi dengan sikap dingin. Tetapi di Indonesia, ada lebih dari 10 petugas yang berjaga. Masing-masing tersenyum dan memberikan arahan kepada wisatawan. Selamat datang, Pak. Anda ingin antre di mana? Tanya seorang petugas bernama Budi kepada Mark dalam bahasa Inggris yang fasih. Senyuman itu bukan kepura-puraan melainkan ekspresi sambutan yang tulus. Antrean untuk warga asing di sebelah mana? Jawab Mark dengan bingung. Di Vietnam sekadar bertanya saja sulit. Sebelah sini, Pak.
Mari saya antar Pak Budi memandu Mark dengan sopan mengantarnya sampai ke ujung antrean. Jika ada yang ingin ditanyakan silakan panggil saya. Mark terkejut dengan kesopanan itu saat menunggu. Jika di Vietnam situasi seperti ini pasti diabaikan, namun di Indonesia tidak demikian. Pak Budi menghubungi seseorang lewat radio, dan tak lama kemudian seorang petugas yang bisa berbicara bahasa Belanda datang dengan tergesa-gesa. Mark tercengang melihatnya. Ada petugas yang bisa bahasa Belanda. Bahkan di bandara negara lain di Eropa pun jarang ada petugas yang bisa berkomunikasi dalam bahasa ibunya. Namun di Indonesia ini, tampaknya hal yang wajar. Sistem pendidikan Indonesia seperti apa sebenarnya? Proses imigrasi Mark hanya memakan waktu 20 menit, efisien dan merespons kebutuhan setiap orang dengan penuh perhatian. Layanan yang menggabungkan kedua hal ini membuat Mark sangat terkesan. Inikah potensi Indonesia? Ini adalah momen di mana stereotip lama Mark mulai retak untuk pertama kalinya. Meski berhasil melewati imigrasi jauh di lubuk hati, Mark masih ada rasa penolakan. Yah, bandara kan pintu gerbang negara. Tentu saja harus investasi khusus, Mark berkata pada dirinya sendiri. Tapi kalau keluar ke pusat kota mungkin akan sama saja seperti Vietnam. Saat menaiki kereta bandara Railing dari Soekarno-Hatta menuju pusat kota Jakarta, Mark masih memiliki perasaan campur aduk. Kereta datang tepat waktu dan bagian dalamnya sangat bersih. Namun Mark berpikir, ini cuma di Jakarta kan, ini ibu kota Indonesia. Bersih sedikit itu wajar. Amsterdam juga berbeda dari kota lain. Di dalam kereta Mark mengamati orang-orang Indonesia di sekitarnya. Ia ingat di Vietnam banyak orang menelepon dengan suara keras dan berisik. Namun di kereta Indonesia suasananya senyap hingga mengherankan. Orang yang menerima telepon merendahkan suaranya, dan beberapa orang tidak mengangkat telepon tetapi membalas dengan pesan teks. Benar juga, sangat tenang aku Mark. Tapi ia segera mengubah pikirannya. Ini pasti karena orang Indonesia itu pemalu saja, tidak seantusias orang Belanda. Mungkin mereka memendam ketidakpuasan dalam hati. Setibanya di stasiun BNI City Jakarta Pusat, Mark melihat keramaian. Lihat kan, orangnya banyak sekali. Pasti banyak yang jengkel dan tidak nyaman pikirnya. Namun, kenyataannya tidak demikian. Meski padat, tidak ada aksi dorong-mendorong. Di eskalator semua orang berdiri di sisi kiri, secara otomatis untuk memberi ruang di sisi kanan, bagi orang yang ingin berjalan cepat mengikuti etika umum di Jakarta. Di pintu tiket orang-orang mengantre dengan tertib. Apa-apaan ini Mark bingung. Di Vietnam semakin banyak orang kekacauan semakin parah. Tapi di Indonesia, meski orang banyak ketertiban tetap terjaga. Dalam perjalanan menuju hotel, Mark tersesat. Saat ia sedang melihat peta dengan bingung seorang pria paruh baya asli Indonesia menghampirinya. Halo, butuh bantuan. Mau pergi kemana? Pria itu berusaha membantu Mark dengan bahasa Inggris yang berlogat kental. Meski bahasa Inggrisnya tidak lancar, ia berusaha keras menjelaskan rute ke hotel. Akhirnya, ia bahkan menggunakan aplikasi penerjemah di ponsel pintarnya untuk memberitahu arah jalan secara rinci. Di Vietnam saat bertanya jalan seringkali diabaikan. Tapi di Indonesia ada orang yang bersedia membantu orang asing tak dikenal dengan begitu antusias. Ini pasti cuma kebetulan, pikir Mark dengan keras kepala. Hanya kebetulan ketemu orang baik. Tidak semua orang Indonesia begini. Saat check-in di hotel, layanan resepsionisnya sempurna. Bahasa Inggris yang lancar, penjelasan rinci dan senyuman tulus, berbeda jauh dari hotel di Vietnam. Pasti karena ini hotel mewah. Mark berusaha mencari alasan. Kalau bayar mahal pasti dapat layanan bagus di mana saja. Namun keesokan harinya di ruang sarapan keyakinan Mark mulai goyah lagi. Pelayan yang tahu Mark orang Belanda menyapanya dalam bahasa Belanda, Goedemorgen, selamat pagi. Lalu melanjutkan percakapan dalam bahasa Inggris dengan lancar. Oh, Anda dari Belanda. Saya pernah mendengar tentang kanal-kanal di Amsterdam, kota yang indah sekali. Mark mulai ragu. Di Vietnam ia diperlakukan diskriminatif karena ia orang asing. Tapi di Indonesia ia justru disambut karena ia orang asing. Ini cuma panduan layanan hotel, kata Mark pada dirinya sendiri. Ini bisnis jasa, respons begini wajar. Namun jauh di lubuk hatinya, pandangannya terhadap Indonesia mulai berubah perlahan, tapi belum bisa disimpulkan. Untuk memahami Indonesia, yang sebenarnya butuh waktu lebih lama,
Mark belum bisa menerima kenyataan tentang Indonesia sepenuhnya. Kebanggaan pada negara asalnya dan prasangka terhadap Asia menghalanginya untuk mengakui kenyataan di depan mata secara jujur. Saat mengunjungi Candi Borobudur setelah perjalanan ke Yogyakarta, Mark merasakan keagungan budaya tradisional Indonesia, namun di hatinya masih ada perasaan campur aduk. Candi tua itu memang indah, tapi Eropa punya bangunan dengan sejarah yang lebih panjang. Mark berpikir dalam hati saat berfoto di depan Candi Colosseum adalah bangunan dari 2000 tahun lalu. Dibandingkan itu ini masih agak baru. Namun di area Candi Mark melihat pemandangan menarik. Meski banyak turis asing, orang Indonesia tetap sopan. Di Vietnam turis seringkali dianggap gangguan, tetapi di Indonesia tidak demikian. Sebaliknya, banyak orang yang sukarela membantu turis asing yang kesulitan. Mau saya bantu fotokan, tanya seorang wanita paruh baya Indonesia kepada Mark dalam bahasa Inggris. Dia bukan pemandu wisata, hanya warga lokal yang sedang berkunjung. Mark berpikir itu hanya basa-basi. Di dalam hati mereka pasti merasa turis asing itu merepotkan. Saat makan siang, ia masuk ke sebuah warung makan rendang yang terkenal. Di sana, Mark kembali mendapatkan pengalaman mengejutkan. Menu ada dalam bahasa Inggris, tetapi Mark sengaja memesan dalam bahasa Indonesia terbata-bata pesan ini. Pelayan toko meski terlihat sedikit canggung segera berdiskusi dengan pelayan lain. Jika di restoran Vietnam memesan makanan yang tidak dipahami, seringkali ditolak kasar atau disajikan asal-asalan. Tapi warung ini berbeda. Pemilik warung keluar dari dapur membawa potongan daging contoh dan memberitahunya, ini adalah daging sapi rendang. Pemilik memperhatikan bahwa jumlah yang dipesan Mark mungkin terlalu banyak, jadi ia mengingatkan dengan perhatian. Makan sendiri. Mungkin ini terlalu banyak, Pak. Sikap yang mengutamakan pelanggan daripada keuntungan ini membuat Mark sangat terkesan. Tapi ini cuma warung kecil biasa. Mark mencoba mencari alasan. Kalau perusahaan besar pasti tidak begini. Keesokan harinya, Mark mengunjungi pusat perbelanjaan elektronik besar di Grand Indonesia, Jakarta. Di sana ia menyaksikan potensi produk teknologi di pasar Indonesia. Produk elektronik terbaru, memang canggih, bahkan bersaing dengan Eropa. Tapi yang paling mengejutkan Mark adalah pengetahuan khusus staf penjualan. Bisa jelaskan perbedaan produk ini dengan versi Eropa, tanya Mark dalam bahasa Inggris. Staf penjualan langsung menyiapkan data perbandingan secara rinci. Selain itu, saat tahu Mark dari Belanda, ia mengingatkan dengan sopan. Tegangan listrik di Belanda dan sini sama-sama 220 volt, tapi mungkin bentuk colokannya berbeda. Bapak mungkin butuh adaptor kaki 3 ke 2. Bukan sekadar menjual barang, tapi memikirkan pelanggan dengan tulus apakah mereka akan puas dengan barang tersebut. Sikap itu membuat Mark sangat terkesan. Sore harinya saat berjalan-jalan di kawasan Gelora Bung Karno GBK, Mark menjatuhkan dompetnya. Ia baru sadar saat kembali ke hotel. Pasti sudah hilang, diambil orang. Mark putus asa. Di Vietnam, barang yang hilang tidak akan pernah kembali. Namun 1 jam kemudian pihak hotel menghubungi kamarnya. Polisi menghubungi kami. Dompet Anda ditemukan oleh seseorang yang sedang lari sore dan diserahkan ke pos polisi terdekat. Mark tidak bisa menahan pikirannya. Di Belanda, orang yang menemukan dompet dan mengembalikannya memang ada, tapi bukan hal yang pasti terjadi. Tapi di Indonesia, sepertinya ini hal yang lumrah. Polisi pun menerima laporan itu seolah hal biasa. Apa yang dipikirkan orang-orang di sini? Sebenarnya Mark bingung. Memilih etika daripada keuntungan, mengutamakan kepedulian daripada efisiensi. Nilai-nilai semacam ini menyentuh hati Mark sedikit demi sedikit. Tapi apakah cara begini bisa bertahan? Dari sudut pandang ekonomi ini pasti tidak efisien. Mark masih belum bisa percaya sepenuhnya. Namun di lubuk hatinya kekhawatiran bahwa ia melewatkan sesuatu yang penting mulai tumbuh. Konflik nilai dalam dirinya semakin memuncak. Puncaknya terjadi saat Mark pergi ke Yogyakarta. Di sana Mark mengalami kejadian yang akan mengubah hidupnya. Ia pergi makan malam di sebuah warung tua milik Pak Slamet di jalanan Malioboro. Dalam perjalanan pulang ke hotel, hujan mulai turun rintik-rintik. Mark tidak membawa payung, sial gumamnya. Saat ia sedang mencari taksi, terdengar suara dari belakang. Pak, nanti Anda basah kuyup. Ia menoleh dan melihat seorang pria Indonesia berusia sekitar 60-an.
Pria itu tanpa ragu menyodorkan payungnya kepada Mark. Tapi nanti, Bapak yang basah, tolak Mark dalam bahasa Inggris. Tidak apa-apa. Saya orang Indonesia sudah biasa dengan hujan. Pria itu tersenyum lembut lalu menjawab, lagi pula, Anda adalah tamu penting kami. Kata-kata ini membuat Mark sangat terkejut. Menyebut orang asing yang tidak dikenal sebagai tamu penting, dari mana datangnya kelembutan seperti ini? Terima kasih. Tapi kenapa Bapak melakukan ini? Tanya Mark dengan rasa ingin tahu. Pria itu Pak Slamet mulai berbicara dengan tenang. Di sini kami punya budaya gotong royong dan silaturahmi. Artinya kami peduli pada orang lain secara alami, berpikir dari sudut pandang orang lain apa yang bisa kami lakukan untuk mereka. Ini bukan untuk mengharap imbalan. Pria itu menjelaskan perlahan dan rinci. Orang Indonesia percaya pertemuan adalah jodoh untuk berbuat baik. Maksudnya pertemuan kita kali ini adalah takdir Tuhan yang jarang terjadi. Karena itu kami ingin menghargai momen ini. Mark sangat terkesan dengan perkataan ini. Di Vietnam ia didiskriminasi karena orang asing. Tapi di Indonesia ia diperlakukan terhormat justru karena ia orang asing. Kenapa Anda begitu baik pada saya? Tanya Mark dengan jujur. Pria itu berpikir sejenak lalu menjawab, saya belajar dari kakek saya bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri. Karena itu harus saling tolong-menolong. Ini bukan cuma sesama orang Indonesia, tapi semua manusia di dunia ini ibarat satu keluarga. Dalam sekejap, air mata Mark mengalir di pipinya. Ia baru mengerti untuk pertama kalinya bahwa akar dari kebaikan orang Indonesia yang ia rasakan selama ini bukanlah layanan dangkal, melainkan kepedulian sejati yang berlandaskan spiritualitas yang dalam. Saya salah aku, Mark, dengan suara bergetar. Saya memandang rendah Asia, khususnya Indonesia. Saya benar-benar tidak mengerti. Pria itu tersenyum lembut. Tidak apa-apa. Semua orang punya banyak hal yang tidak dimengerti di awal. Yang penting adalah punya hati yang terbuka untuk belajar. Malam itu Mark kembali ke hotel dan menangis sendirian cukup lama. Rasa malu haru dan rasa terima kasih yang mendalam membanjiri hatinya secara bersamaan. Keesokan paginya, Mark menemukan kejutan terakhir di stasiun Tugu Yogyakarta. Ia melihat petugas kebersihan sedang membersihkan gerbong kereta di peron. Hanya dalam beberapa menit mereka membersihkan lebih dari 300 kursi dengan sempurna. Dan setelah selesai membersihkan, semua petugas membungkukkan badan ke arah peron dengan tangan di dada untuk menyambut penumpang. Orang-orang ini bekerja dengan penuh kebanggaan. Mark sangat terkesan. Ia mengerti bahwa apapun pekerjaannya, semua orang bertekad melakukan yang terbaik. Inilah jiwa orang Indonesia. Di dalam gerbong kereta, Mark memandangi pemandangan sawah dan pedesaan Jawa di luar jendela sambil berpikir, apa yang sebenarnya aku tahu selama ini? Aku menghakimi dari informasi dangkal tanpa berpikir panjang dan punya prasangka tanpa memahami Indonesia yang sebenarnya. Ketika gunung-gunung hijau muncul di pandangan Mark, bersumpah dalam hati, aku harus menceritakan pengalaman ini kepada lebih banyak orang. Aku harus membuat seluruh dunia tahu tentang keindahan Indonesia. Saat tiba kembali di Bandara Soekarno-Hatta untuk pulang, Mark meminta maaf kepada petugas bandara dalam hatinya dan berterima kasih kepada mereka. Terima kasih banyak. Waktu saya di Indonesia telah mengubah hidup saya. Petugas menjawab dengan senang hati, sebuah kehormatan bagi kami bisa membantu. Selamat jalan, semoga kembali lagi ke Indonesia. Saat menoleh kembali ke pintu keberangkatan, Mark merasakan cinta mendalam terhadap Indonesia. Ia memutuskan akan membawa semua yang ia pelajari dari sini untuk diterapkan dalam hidupnya. Sesampainya di Belanda, Mark melaporkan kepada Sanne, kekasihnya pertama kali. Terima kasih banyak ya, hidupku sudah berubah. Hadiah ini adalah hadiah terbaik bagiku. Mata Mark berbinar dengan keyakinan. Setelah membandingkan Vietnam dengan Indonesia, aku baru mengerti untuk pertama kalinya apa itu peradaban yang sesungguhnya. Sanne sangat terkejut. Mark yang ada di hadapannya terlihat berbeda dari sebelum berangkat, seolah orang yang berbeda. Aku belajar dari orang Indonesia bahwa Mark mulai bercerita dengan tenang. Kekayaan sejati bukan hanya kekayaan materi, tapi kekayaan hati dan kedewasaan spiritual itulah yang terpenting. Keesokan harinya, Mark memanggil teman-temannya untuk berkumpul dan menceritakan pengalamannya.
Kalian mungkin tidak percaya, tapi Indonesia adalah negara yang hampir sempurna. Lukas temannya tertawa dan berkata, "Mana mungkin, semua negara pasti punya masalah." Tapi Mark sangat serius. Awalnya aku juga berpikir begitu, tapi setelah merasakannya sendiri aku baru paham. Mark menceritakan contoh nyata terus-menerus. Mulai dari layanan bandara yang sempurna, kenyamanan dan ketertiban, kota kepedulian dan kejujuran orang-orangnya, dan yang terpenting kebaikan hati yang tanpa pamrih. Hal-hal ini berakar dari budaya dan ketulusan yang mendalam, yang tidak bisa ditiru hanya di permukaan. Teman-temannya perlahan tertarik dengan penjelasan Mark yang berapi-api. "Pengalaman yang kamu alami sebagus itu?" "Tentu saja, 1.000.000%," jawab Mark tegas. "Sebenarnya aku merekam video." Mark mengambil ponsel pintarnya dan mulai memutar video yang ia rekam tentang pengalamannya di Indonesia. Petugas bandara yang penuh perhatian, pria yang memayunginya di jalanan Yogyakarta kerja luar biasa, petugas kebersihan kereta, dan terakhir, Mark sendiri yang menangis sambil mengucapkan terima kasih. "Saya salah. Indonesia mengubah hidup saya. Saya ingin membagikan pengalaman ini agar orang lain tahu." Teman-temannya yang menonton video itu sangat terkesan. "Mark, kenapa kamu tidak coba unggah ini ke media sosial?" saran Lukas. "Hal ini harus dilihat oleh orang di seluruh dunia." Mark ragu sedikit. "Tapi aku bukan orang terkenal." "Tidak apa-apa," Sanne menyemangatinya. "Pengalamanmu pasti bisa menyentuh hati banyak orang." Malam itu Mark mengumpulkan keberanian dan mengunggah video itu dengan judul, "Apa itu peradaban sejati yang saya pelajari dari Indonesia?" Awalnya ia berpikir hanya keluarga dan teman-teman yang akan menonton. Tapi keesokan paginya saat bangun jumlah penonton sudah tembus 100.000 kali. Kolom komentar penuh dengan ucapan terima kasih dari seluruh dunia. "Aku juga ingin ke Indonesia." Pengalaman Mark membuatku sangat terkesan. Sebagai orang Indonesia, saya merasa bangga. 1 minggu kemudian jumlah penonton video tembus 1 juta kali. Undangan wawancara dari stasiun TV dan berbagai media membanjiri Mark. Inilah yang ingin aku sampaikan. Mark merasa puas. Bukan sekadar perbandingan dangkal, tapi perbedaan dalam nilai-nilai dasar. Ada banyak sekali yang bisa kita pelajari dari Indonesia sebenarnya. 6 bulan kemudian Mark pergi mengunjungi Indonesia lagi. Kali ini bersama Sanne. Di Bandara Soekarno-Hatta, ia secara kebetulan bertemu lagi dengan petugas bernama Pak Budi. "Anda kembali lagi." Pak Budi tersenyum bahagia. "Kata-kata Bapak waktu itu mengubah hidup saya." Mark membungkuk hormat. "Kali ini saya ingin membagikan keindahan Indonesia kepada kekasih saya juga." Setelah itu Mark pun mulai melakukan kegiatan untuk memperkenalkan Indonesia lebih luas lagi.